tu orang Malaysia juga dia suka buat lawak, bergurau-gurau. Ialah di Malaysia ni dia apa-apa senang nak repot. Malaysia atau di Indonesia? Kalau mas tanya gitu nggak boleh mas. Yang enaknya itu di Malaysia mas. Kenapa betah di Malaysia, Dek? Halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Dan yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Kalau misalnya kita sudah lama merantau, baik bekerja, kuliah, dan lain-lainnya, tiba-tiba kita diharuskan untuk balik ke negara asal. Contohnya lah ya, misalnya sudah lama orang tinggal di Malaysia ini menjadi pekerja, student, tiba-tiba diharuskan balik ke Indonesia. Mesti ada rasa hati itu rindu. Nah itu hari pun Sari waktu balik ke Medan ya. Padahal hanya 2 minggu saja Sari balik. Ketika di sana Sari pun ada rindu-rindu juga ya. Terutamanya makanannya, situasinya. Padahal itu 2 minggu saja tahu. Apalagi orang yang sudah berbulan-bulan balik, mesti ada rasa rindunya. Oke, nah ini ada satu video lelaki Indonesia ini akan memberitahu hal-hal yang dia rinduin selama dia ada di Malaysia. Tapi sekarang Sari tengok sudah balik kampung ya. Oke, seperti apa yang penasaran? Jom kita tonton satu video ini. Apa yang buat rindu sangat dengan negara Malaysia? Yang pertama ialah orang-orangnya ramah. Orang Malaysia ni dia ramah. Orang Indonesia dia orang suka respect. Kalau contoh macam Rod dulu kerja di kedai runcit kan, ada orang-orang tu dia suka, dia saja-saja cakap Indonesia. Yang ini berapa ya Wak? Yang ini berapa Pak? Gitu. Dia orang macam oh my god. So funny tapi lucu. Lepas tu dia kata enak banget. Jadi orang macam tersanjung lah. Walaupun sedikit ayat yang dia ucapkan, ayat bahasa Indonesia itu, tapi membuat Roy macam wah abang ni sayang kepada Indonesia. Lepas tu orang Malaysia juga dia suka buat lawak, bergurau-gurau. So dia ada rasa macam nak berkawan dengan orang Indonesia. Lepas tu yang ketiga ialah orang Malaysia pandai masak. Masakan Malaysia sedap-sedap. Macam-macam masakan. Ada orang kata negara Malaysia ni ialah makanan ya. Negara makanan. Maksudnya negara yang kaya akan makanan dia. Surga makanan ya. Khas dan sedap-sedap. Lepas tu yang keempat apa ya? Oh yang keempat negara Malaysia tu bersih. Is better than bersih. Yang kelima ialah di Malaysia ni dia apa-apa senang nak report. Polis ke, ada masalah apa ke, tinggal ke polis, senang nak report. Berbeza dengan di Indonesia. Indonesia boleh juga tapi kalau yang belah-belah kampung ni kadang-kadang lambat sikit. Tapi kalau belah-belah bandar memanglah. Tapi kalau di Malaysia ni dia senang apa-apa tinggal report, dah siap settle. Polis yang buat kerja ataupun orang-orang yang pejabat-pejabat tu yang buat kerja senang. Lepas tu yang berikutnya ialah Malaysia ni dia senang nak pergi mana-mana sebab jalan cantik. Nak pergi travelling ke pantai ke kampung-kampung ke, nak pergi bandar ke, nak pergi water park ke, senang. Sebab jalannya pun cantik, jadi tak adalah jam mana. Nak beli ini ada, nak beli itu ada. Grab pun semua ada, kat kampung-kampung pun ada Grab. Grab food ke, Grab driver ke. Kalau di Indonesia tak semua ada. Sebabnya belah-belah bandar memanglah ada, tapi belah kampung tak ada. Kalau di Indonesia belah-belah kampung tak ada, kampung raya tak ada. Lepas tu di Malaysia ni senang nak buat surat-surat ke, nak cari barang ke, segala macam lengkap. Lepas tu orang Malaysia cantik-cantik, baju kemas-kemas dan ramah-ramah, handsome dan agama bagus.
Nah itu tadi ya hal-hal yang dirinduin abang ini dengan Malaysia. Dulu sebelumnya dia mungkin tinggal lama di sini, kerja, mempunyai teman, merasai banyak makanan di sini. Jadi dia ketika balik kampung ngerasa itu tadilah beberapa hal yang tadi sudah disebutkan ya, seperti pengalamannya. Orang Malaysia itu suka buat lawak, kadang bergurau-gurau juga, guna bahasa Indonesia, rindui makanan-makanannya, ya itu paling kerasa ya, paling terasa. Kita rindukan makanan, karena makanan kan hari-hari kita makan kan. Yang dia suka juga antaranya apa, di sini senang untuk repot polis. Ya betul sekali. Tohnya lah ya, baru-baru ini Sari ada tengok ya satu artikel, kita di media sosial tahu pun kita tidak boleh berkomentar sesuka hati di sini. Macam memberi satu ugutan yang bersifat kriminal itu, kalau boleh kita repot juga, nah nanti orang itu pun boleh kena tangkap. Sari baca ataupun Sari dengar kalau contohnya pekerja Indonesia, contohnya tadi macam TKI, itu kebanyakannya suka di Malaysia itu karena di sini tuh mereka bekerja, mereka dapat gaji, jadi mereka senang ya, happy. Semua yang mereka mau itu boleh mereka beli menggunakan hasil kerjanya, hasil gajinya. Kadang mereka setelah balik ke kampung dia, banyak juga yang menganggur kan, tak ada kerja karena di sana lapangan kerja pun kurang, apalagi di daerah belah-belah kampung tuh kan. Kita dengarkan dulu ya, ini pengalaman daripada orang Indonesia juga terhadap di Malaysia ini macam mana, enak ke tak enak. Seperti apa? Sejum kita tonton video ini. Mas, Ya mas. motornya kenapa? Rusak? Tidak mas, kita lagi lihat-lihat ini mas. Lihat-lihat supaya Kita mau kasih, saya rencana mau kasih rubah ini motor mas. mau kasih rubah bagaimana? Ya seperti Ninja H2. Pokoknya motor yang besar-besar lah mas, saya mau kasih rubah mas. Oh boleh. Pokoknya motor-motor yang besar kayak dekat Indonesia sana mas. Oh, boleh ya. Ini kan Yamaha Sport, boleh rubah jadi itu Ninja H2. Ya bisa mas, asalkan ada modalnya mas. Oh, begitu ya. Ya mas. Karena ini motor ini udah lama mas. Oh, iya ya. Mas, saya boleh minta waktu Mas sebentar ah? Boleh mas, boleh. Boleh? Ya, Mas. Boleh. Yes. Duduk situ boleh? Ya boleh mas. Mas, Ya mas. saya mau tanya Mas ini. Ya. Mas sudah berapa lama duduk dekat Malaysia? Baru mas. Baru berapa tahun lah? Ya. Baru 1 bulan? Ya. Atau? Ya lumayan mas. Ya kira-kira baru 10 tahun mas. 10 tahun Lama baru Mas. itu. Ya mas. 10 tahun itu lama loh Mas. Ya saya rasa baru mas. Baru, ya Mas. Bingung juga. Lama dah. 10 tahun. Mas sebenarnya mau pergi mana mas? Saya jalan-jalan saja Mas. Oh ya mas. Pas jumpa Mas di kesini, Mas ini saya mau tanya Mas ini. Boleh. Mas kan sudah 10 tahun duduk dekat Malaysia kan? Ya mas. Kira-kira lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Kalau mas tanya gitu nggak boleh mas. Yang enaknya itu di Malaysia mas. Oh, enaknya di Malaysia ya? Enaknya di Malaysia mas. Enak karena apa di Malaysia? Karena gini ya mas ya. Di Malaysia ini kitanya itu ada pekerjaan mas. Terus? Jadi pengangguran dekat Indonesia mas. Terus? Di Malaysia ini karena apa? Kita kerja, makan pun nasi putih terus menerus. Jika kita minat, makan juga pisang atau apa. Tapi nasi itu lebih penting. Nasi, ayam, kambing, sapi, babi, semuanya ada mas. Kalau di Indonesia? Indonesia mas jangan cakap mas. Agak susah mas hidup itu mas. Semua Iya, Indonesia iya. itu kebanyakan itu koruptor dalam korupsi mas. Ayo. Jadi para rakyat yang miskin
susah cari pekerjaan mas. Oh begitu ya, begitu ya. Kebanyakan orang Indonesia mas Ah. duduk di Malaysia mas, karena demi mencari pekerjaan yang lebih layak untuk mereka mas. Oh Banting iya. tulang mas, mau panas, ya kan mas? Iya iya iya. Mau pagi, malam mereka selalu bekerja 24 Nggak jam. nyambung ya? Ya mas. Ya, nggak nyambung ya. Ya, Nah, mas. tuh mas. Kerjaan itu mas agak terlalu berat mas. Yang penting kita hidup itu bekerja keras mas, demi orang tua mas. Oke. Mas, saya mau tanya lagi ya. Ya. Satu soalan boleh ya? Boleh mas? Mas ada rencana mau pulang kampung tidak? Pulang Indonesia tidak? Ya mas, kalau tanya kayak gitu sih, yang saya rencana mau pulang mas, mau pulang. Terus? Hati juga ya Tapi balik. kayak gini mas, saya mau pulang, saya tunggu laut Indonesia sama laut Malaysia kering dulu baru saya pulang mas. Ayo, Tak Iya, Mas. jadi macam tuh. mana boleh? Ya, Laut mana boleh kering? ya nunggu aja mas. Laut Indonesia kering, Malaysia kering, baru aku pulang. Kan gak ada uangnya mas, bisa jalan kaki ikut tengah laut mas. Wah. Alamak. Ya gitu mas. Tadi mas cakap hari-hari kerja, ada kerjaan, terus nggak ada uang, macam mana? Ya duitnya dihambur-hambur mas, simpan kepada account my bank mas. Alamak, atau mas ini kuat main slot ini mas? Ya enggak mas, Hah? enggak mas. Saya curiga mas ini kuat main slot. Enggak mas, saya ini kerja ini hari-harinya itu sebulan simpan uang sedikit-sedikit hantar ke kampung. Jadi saya tunggu air laut Indonesia sama Malaysia itu kering baru aku pulang mas. Alah, mah. Ya mas. Tapi betul lah, lebih enak di Malaysia. Lebih enak lagi di Malaysia mas. Tarik sih semangkuk mas. Jadi tak payah pulang Indo lah. Ya pulang sih pulang mas. Pulang. Tapi tunggu aja mas. Yang seperti yang saya bilang tadi kepada mas. Gimana mas? Ayo mas. Saya pun tak tahu, laut boleh kering ke tak mas? Iya. Oke ya, terima kasih ya mas ya. Mas, oke terima kasih mas ya. Kenapa betah di Malaysia dek? Lagi sebenarnya senang dapat duit. Kalau di Indonesia kan susah. Selain PS lain main sih cukup dia. Kalau boleh tahu deh itu gajinya berapa sebulan di PS itu? Sama kilang sih gaji basic dia 1.500. Campur OT berapa? Tergantung OT-nya. Kadang OT-nya sampai berapa dapat? Kalau OT-nya banyak, boleh dapat 2.000 sampai 2000? 2.000 aja nanti. Nanti kan 2 kali gaji. Gaji basicnya itu dibagi 2. Lepas itu yang gaji 5-nya itu dicampur OT segala macam. Boleh dapat 2.000 kalau banyak OT. Iya. Itu bersih ya dek? Bersih. Biasanya kalau kirim kampung berapa ribu? Banyak lah, kalau lagi banyak OT boleh 1.000 lebih. 1000 lebih? Lancong ya? Lancong Nggak ada OT ya kurang dari 1.000 lah. Lancong. Gimana kerjanya di PS itu? Teman-temannya oke nggak di sana kalau kerja? Belum mulai compound lagi Kalau orang lama mungkin Ada yang kalau orang-orang baru tuh ada yang udah berapa lama kerja di PS itu dek? di jalan ke-7. 7. Oh udah lama ya. Kenapa betah di Malaysia dek? Ya enak aja. Enak. Enak karena senang dapat duit di sini. Lebih sebenarnya senang dapat duit. Kalau cari duit di sini senang ya dek. Iyalah kalau di Indonesia kan susah. Kalau di Malaysia itu senang sedikit ya kita cari uang. Terus kira-kira kapan mau balik nih dek? Selama 7 tahun belum balik Indonesia? Rencananya tahun kapan ini rencananya pulang? Tahun depan. Semoga cepat-cepat balik ya, biar bisa jumpa keluarganya. Terima kasih deh atas obrolannya. Jangan lupa Like, subscribe.
adik beradik kan jadi ngante baru bau. Nah, itu tadi ya pengalaman, hal-hal yang mereka suka daripada Malaysia, enak ketak kerja di sini. Nah, yang pertama itu abang itu tadi itu mungkin dia kerja sawit dan kakak-kakak itu tadi adalah kerja kilang di sini ya. Cukup-cukup lama-lama juga ya mereka di sini. Ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Dan mereka mengatakan juga enak di sini dikarenakan ya bekerja, mendapatkan penghasilan juga. Jadi boleh tolong-tolong orang-orang keluarga dekat kampung juga. Boleh kumpul uang untuk membuka usaha nanti ketika balik ke kampung. Tapi pada akhirnya akan balik juga ke tanah air ya kan. Kata abang itu kenapa dia suka di sini? Di sini boleh makan nasi, boleh ada lauknya bermacam-macam ya, makan ayam, ikan, daging, buah dan lain-lainnya. Jadi apapun makanan yang kita teringin itu boleh mampu kita untuk membelinya karena adanya penghasilan itu tadi. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan gajinya juga tak seberapa juga, apalagi ada juga gaji yang di bawah UMR, macam-macam gaji minimum itu standarnya cukup rendah. Contohnya pas-pasan lah ya, ngam-ngam. Jadi susah lah ya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, apalagi kalau kita mau tanggung juga adik-adik sekolah, orang tua lagi. Nah, macam tuh. Jadi kalau kerja di sini mata uangnya lagi besar juga, gajinya juga lumayan, boleh dikasih kirim ke kampung kan. Tapi pelajaran juga ini ya, mana tahu ada yang nonton, teman-teman yang bekerja di sini. Sehari ada terbaca artikel ya baru-baru ini, dia kerja di Malaysia, lepas asi uangnya itu semuanya dikirimkan ke kampung, semuanya. Macam adalah dia sisakan sedikit-sedikit saja, dia kirim ke kampung semuanya. Di kampung, orang yang menerima uang itu, mungkin kakak beradik dia juga menghabiskan uangnya. Padahal kan disuruhnya macam untuk membangun rumah ataupun membuka usaha. Tapi karena dia mungkin percaya saja kepada keluarganya dekat kampung, tiap-tiap bulan dia akan berikan uang. Itu tiba dia balik ke kampung halaman, dia tengok apapun tidak ada. Padahal dia suruh keluarganya untuk membangunkan rumah ataupun membukakan usaha, berternak. Tapi sampai dia ke kampung, balik dia merantau daripada Malaysia, semuanya tak ada. Keluarganya menghabiskan uang hasil jerih payahnya kerja di Malaysia ini. Nah, itu kita juga kena pandai-pandai juga ya. Kita kena fikirkan juga diri kita sendiri. Boleh juga kirim ke kampung, tapi kalau boleh jangan semuanya kan. Nanti kayak gitu kan penyesalan di akhir-akhir gitu. Sudah capek-capek kita kerja, banting tulang, penat, capek, panas, tapi hasilnya dipoya-foyakan dengan orang lain gitu kan. Oke, so pintar-pintar lah ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye.